Okay, 1, 2, 3. God is good all the time. And all the time, God is good. Lagi sekali. God is good and all the time. Haleluya. Okay, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita semua bersuka cita. Kita meraihkan kebaikan Tuhan, meraihkan berkat yang telah Tuhan sediakan, yang menjaga, yang telah memelihara kita di sepanjang minggu ini. Tuhan itu baik, amin. Alright, musician. Kasih yang begitu besar.
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Ku kenaikan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Katakan sekali, kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Berikan kemuliaan sekali lagi untuk Tuhan Yesus kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami sudah dibebaskan, kami dipulihkan Tuhan Yesus. Dan hidup kami yang sekarang Tuhan hanyalah untuk-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu Yesus, Engkau senantiasa menyertai kami. Badai onak duri Tuhan Yesus yang datang silih berganti, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Baik kekurangan apapun Tuhan Yesus, baik kami dalam kelemahan, baik kami dalam penderitaan, baik kami menghadapi masalah, Tuhan Engkau selalu beserta kami. Engkau senantiasa ada di setiap musim kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, karena Engkau setia. Maka dengan itu Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Maka dengan itu Tuhan Yesus, dengan segenap hati kami Tuhan, kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami Bapa, dengan segenap hati kami. Ucapan syukur Tuhan tidak mampu kami kata dengan apa-apa, melainkan Tuhan lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan, mampu kami sembah Tuhan, mampu kami ungkapkan Bapa. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Ini kami Bapa. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan Yesus. Ini kami anak-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau hadir tempat ini Bapa. Bahwa Engkau melihat setiap pribadi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan Yesus, dan sesuai dengan tema gereja ini Bapa. Oleh karena kami percaya, maka itu kami berkata-kata Tuhan, ya Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber segalanya bagi kami, Engkau supply kami Bapa. Tuhan, Engkau merawat setiap hati kami, Engkau memulihkan setiap jiwa kami. Yang berduka cita, Engkau berikan sukacita Bapa. Yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan Bapa. Yang dalam kesedihan Tuhan, Engkau memberikan kegembiraan dalam hati mereka Bapa. Yang meratapi kesedihan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau memberikan mereka sukacita Bapa. Yang dalam kelemahan Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Maka dengan itu Tuhan, kami andalkan Engkau dalam setiap apapun Tuhan yang kami jalani setiap hari-hari kami Bapa. Di setiap langkah kami Tuhan, di setiap perjalanan kami Tuhan. Tuhan, kami mengizinkan Engkau Tuhan mendahului kami Bapa. Kami seru Engkau Tuhan dalam apapun keadaan kami Tuhan, karena Engkau baik, Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Terlampau kami ungkapkan dengan kata-kata kami Bapa, betapa Engkau baik bagi setiap pribadi kami. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, dengan segenap hati kami, jiwa dan roh kami Tuhan, kami angkat pujian kami agar berkenan bawa harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, amin. Sumber pengharapan, amin. Sumber kedamaian, amin. Thank you Lord.
segenap hati kita. Engkau Tuhan yang setia, thank you Jesus, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sanjaraku, dan kami hanya berharap padamu Bapa, berharap padamu. Kau satu-satunya kami andalkan Yesus, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita angkat tangan kita, katakan, satu-satunya yang ku andalkan. Terima kasih Tuhan. Percaya Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan. Dengan segenap hati Tuhan Yesus, kami mengandalkan Kau Bapa. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan menyembuhku, amin. Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, amin. Tuhan penyembuhku, amin. Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya Bapa, Engkau satu-satunya Yesus, Juru Selamat kami, menyembuhkan kami, memberkati kami, memulihkan kami, memberikan kami pengharapan, memberikan kami kekuatan, sumber kedamaian kami, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, sumber segalanya bagi kami. Maka dengan itu Tuhan, kami percaya. Sebab itu Tuhan kami berkata-kata, amin. Terima kasih Yesus, Engkau baik dan sangat baik. Terima kasih Bapa. Mari kita yang percaya katakan, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Yesus kita.
God is good all the time. Amen. Semua sehat? Ya. Hujan berapa hari ini ya? Ya, baik untuk orang yang kontrak. Ya. Bila ini mau berhenti, ya. Yang tak ada pipe, mereka bersyukur. Yang kontraktor pula, aduh. Ya. Okey, baik. Maaf hari ini saya tak sempat buat PowerPoint. Ya. Tadi tajuk yang saya mau bawa hari ini ialah What do you believe? What do you believe? Apa yang kamu percaya? Apa yang kamu percaya? Ya, apa yang kamu percaya? What do you believe? Ini akan menentukan apa yang kamu percaya akan menentukan kehidupan kamu. Apa yang kamu percaya akan menentu perjalanan hidup kamu seterusnya. Ada yang percaya saya tak perlu sekolah tinggi-tinggi, pergi bisnes, dapat uang, dapat duit, kahwin dan okey. Ada yang percaya bahwa dia perlu sekolah tinggi-tinggi sampai dapat PhD. Ya, itu kepercayaan. Ada juga percaya saya perlu pergi gereja, kuat di dalam Tuhan. Ada pula yang berkata tidak perlulah, saya dari rumah sajalah, tengok TV, ada live. Kan? Kepercayaan masing-masing. Dan ada pula yang katakan saya tak perlu Tuhan. Seperti Toke ini, dia kata dia Kristen. Toke asal ini ya, country land ini. Yang ini sekarang milik apa nih? Mekanik yang di bawah tuh sudah beli ini. Ya, kita lambat sedikit beli dah, tidak jadi beli ya. Kita mau beli apa? Satek tuh kan? Mana satu mau? Atau Pali? Ya. Dia berkata begini, saya pun Kristen dia kata, tapi saya tidak pernah ke gereja. Kenapa? Saya tunggu kepercayaan dia, yang penting cari uang dulu. Nanti masa saya tua, saya tidak dapat jalan sudah macam ni, aduh, baru saya cari Tuhan. Masing-masing ada kepercayaan. Dia kata masa dia tua nanti mau mati baru dia datang ke gereja cari Tuhan. Ya, ada masing-masing ada kepercayaan. Ada yang percaya yang penting cari uang dulu, hari Minggu pun kerja, yang penting ada duit. Tuhan tuh kemudianlah, sesenang-senang baru saya cari Tuhan, kan? Itu pilihan, pemikiran semua. Jadi tajuk saya hari ini, What do you believe? Apa yang kamu percaya? Ada yang kata begini, no money, no talk. Nah kan, pernah dengar tuh? No money, no marriage. Tak ada duit, tak dapat kawin. Saya jumpa satu ibu, dia kata, brother, kamu tahu, selepas kamu kawin, mau mati pun dia kata, tidak cukup duit, kata dia. Kalau kamu tunggu duit cukup untuk kawin, memang kamu tidak akan kawin. Ini nasihat yang saya masih dengar. Ini ibu pastor kami dulu ya, Olive Garden. Jangan tunggu banyak duit baru kawin. Nah, ini nasihat untuk orang yang muda-muda. Tapi mesti kawin ada duit lah. Kalau cukup itu kan, sukar kan.
Itu sebabnya kita banyak kawan. Saudara marah untuk tolong kita kan, untuk mencukupi dia. Ya. So, what do you believe? Apa yang kamu percaya sebenarnya dalam hidup ini? So, ini yang kita mau belajar hari ini dari firman Tuhan. Ya. Yang percaya Tuhan akan berkata, carilah dulu kerjaan apa? Kerjaan Allah. Amin. Ya, dan kebenarannya, dan semua itu akan ditambah. Kalau kita buat ini satu kepercayaan kita, kita pasti akan melakukan dia. Amin. Ya, karena tema kita tahun ini, saya percaya, maka saya berkata, I believe, therefore I speak. Sangat penting apa yang kamu percaya. Itu sebabnya hari inilah saya mau kita percaya sesuatu, apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Melihat mukjizat Tuhan. Amin. Amin. Breakthrough dalam keluarga, dalam pelajaran kamu, di dalam family kamu, mau merasa breakthrough. Amin. Kita mulai dengan ini. Tuhan berkata, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, apa kata dia? Sambung. Aku ada di tengah mereka. Adakah kita ini lebih dari satu? Amin. Nah, setiap kali kita datang ke gereja ini, masuk sini, kamu seorang kan, Tuhan juga Immanuel ada bersama dengan kamu. Apalagi ramai di sini. Jadi saya mau bawa kita dalam pemikiran yang baru ini. Begini ya, saya hadir ke gereja hari ini, kami lebih daripada berapa? 2, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi saya mau kamu ada pemikiran ini, this belief. Kita sudah masuk, lihat ada orang, kamu dengan dia percaya bahwa Tuhan sudah ada di sini. Amin. Amin. Sangat penting nih yang memimpin, come on, yang memimpin, yang main musik. Percayalah, Tuhan ada di sini. Dia ada di tengah-tengah kita. Yang menyembah Tuhan, supaya penyembahan kita itu hidup, berkenan kepadanya. Saat kita menyanyi, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia ada di tengah-tengah dengan kita. Amin. Hadiratnya ada di sini. Wow. Mulai hari ini, pemikiran kita letak nih dalam hati kita, pikiran kita. Saat kamu masuk sini, hadirat Tuhan ada di sini. Amin. Bahkan di rumah kamu berdoa, Tuhan ada di sana. Amin. Ini yang kita pegang, percayaan yang pertama yang kita pegang. Tapi itu kan khotbah saya, supaya kita tahu hadirat Tuhan. Karena dulu kami lain, masa praise and worship tahu, masa pujian, nah, kita selalu kata begini, mari kita berdoa, kita minta hadirat Tuhan. Hadirlah. Ada lagu yang hadir Tuhan tuh. Ada hadir Tuhan, hadir di sini deh. Kita minta hadirat Tuhan. Ya, bukan. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, apa dia? Aku di tengah-tengah mereka. Percaya dia hadir di sini ya, sekarang? Amin. Amin. Kalau dia ada, apa terjadi? Mujizat Tuhan terjadi, kuasanya. Ada lihat revival terjadi di Amerika tuh, di university itu, sampai 12 jam mereka menyembah Tuhan. Sekarang ini masih mereka semua dari negeri-negeri lain di Amerika semua mau pergi ke tempat itu. Roadblock, apa nama tuh? Jam, karena mereka menyembah Tuhan tak berhenti-berhenti di dalam chapel itu.
hadirat Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat dalam Asuri, apa nama itu, University kan? Asuri University. Mereka menyembah tidak berhenti-berhenti. Sambung sampai malam. Tidak berhenti-berhenti, orang melihat kuasa hadirat Tuhan yang luar biasa. Wow, amin. So ini yang saya mau kita simpan dalam hati saya, hati kamu. Saya juga saat kita sampai di sini, hadir di sini setiap hari Minggu, baik dalam kebaktian besar, apa saja cara hadirat Tuhan ada, amin. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dia ada bersama kita. Baik. Apa yang kamu percaya akan membentukkan atau menentukan kehidupan kamu, baik positif atau negatif. Adalah sangat penting menanam benih firman Tuhan dalam hidup harian kita. Amin. Kalau bukan firman Tuhan yang kita tanam, kepercayaan kita lain yang keluar ya dalam pikiran hati kita. Apa yang kita pikirkan bukan di dunia ini. Susahlah sekarang ini apa? Ekonomi semuanya, semua barang naik, semua naik, ini itu naik, susah. So itu juga yang apa yang kamu percaya, itu yang kita katakanlah, ya. Dari mana? Saya kan berapa minggu ini kan, saya sengaja tengok apa nih, meeting di parlimen. Sampai saya sakit hati tau. Macam mereka satu teriak macam budak, teriak satu dia apa nama fitnah ini macam-macam. Aduh, masa saya tidur kan aduh, pikiran yang bukan. Dari mana itu? Dari tengok-tengok itulah. Ini hantam ini, itu hantam ini. Aduh, saya tidur pun itu keluar. Ya, susah betul nih saya kata. So saya buat pilihan, tidak mau tengok lah. Geram kita mau tengok itu. Semua macam-macam kan. Nah, itu sebabnya kita perlu tanam benih firman Tuhan, amin. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kalau kita tanam apa nih, macam-macam parlimen yang marah-marah tuh mengumpat, itu lama-lama kita marah pada anjing pun itu juga keluar di mulut kita. Itu sumpah apa ya tidak sedar ya. Nah, yang pertama, God declare us righteous when we believe. Tuhan mengatakan kita benar apabila kita percaya. Tuhan menyatakan kita benar apabila kita percaya. Ya. Nanti kita lihat ayat ini. God declare us righteous when we believe. When we believe. God declare us righteous. Tuhan mengisytiharkan kita benar apabila kita percaya. Oke, mari kita lihat Kejadian 15:6. Kejadian, beri saya ayat ini, Kejadian bab 15 ayat 1 sampai 6, kita baca nih ya. Apa maksud poin saya tadi? Apabila Tuhan mengisytiharkan kita apa? Benar di depan Dia saat kita percaya. Oke, ini dia 1 sampai 6 nanti ya. Sama-sama baca. Oke, 1, 2, 3. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah,
apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat di langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat yang terakhir 6, sekali lagi 1, 2, 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Oke, kita lihat cerita awalnya. Nama awal dia apa? Bukan Abraham, siapa? Abram. Dia ada anak ke sebelum ini? Tidak ada anak. Hampir 100 tahun. Saya baca nih kan. Saya percaya Tuhan memberi apa? Anak untuk kami dua juga. Amin. Begitu juga Meb suruh doa untuk dia juga. Ya. Dan Tuhan ini kata Abram, engkau belum memberi aku keturunan anak. Ya, orang Damsyik ini, Damsyik ini akan mewarisi apa kepunyaanku nanti. Lalu Tuhan kata, tidak, dia tidak akan mewarisi apa harta bendamu atau keturunanmu. Kamu akan mempunyai anakmu sendiri. Ini janji siapa? Tuhan kepada Abram. Belum lagi Abraham, Abram. Nah, lalu dia membawa dia ke mana? Keluar. Coba lihat di langit. Coba lihat langit. Lepas itu dia kata, hitunglah bintang-bintang di langit. Siapa pernah hitung? Nanti kita pergi family day kan, saya mau suruh kamu hitung berapa kamu boleh hitung apa bintang. Ada hadiah tau. Hitung kerja kita hari ini, game kita hari ini, hitung bintang. Ada hadiah tau. Ya, ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Adakah ini jadi kenyataan? Amin. Ya, karena dia adalah jadi bapak kita, bapak leluhur kita. Amin. Abraham, ada lagu kan Sunday School itu, Abraham, saya lupa lagu tuh kan, bapak leluhur kita, Father of all nation. Nah, itu janjinya. Dari engkau sendiri, ya, kau ada anak sendiri. Ini janji siapa? Tuhan. Lalu apa terjadi? Apa kata firman Tuhan? Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran, righteous. Hanya percaya saja, hanya percaya. Ingat tak? Hukum Taurat belum lagi. Hukum Taurat diberi kepada siapa? Musa belum lagi dilahir.
Ya, tidak disebut dosa-dosa tahu. Kalau kita lihat Abraham ini, selepas mereka dua, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kita terus ceritakan, lepas itu mereka dua menunggu, tidak datang. Apa janji Tuhan itu? Tunggu, mana anak yang menjanjikan Tuhan ini, kata si siapa? Sarai. Namanya belum Sarah lagi. Dalam menunggu ini kan yang paling susah. Bilalah Tuhan memberi anak. Nah, kadang-kadang kedua, bilalah Tuhan memberi kita apa? Inilah terjadi, dan tidak sabar, lalulah siapa? Sarai ada dia. Wow, dia kata apa? Kenapa kamu tidak tidur dengan kita punya ama tuh? Apalagi Abraham. Bagus juga ide kamu. Ambil kesempatan dalam kesempitan. Joy, teruklah Abraham ini. Bukannya orang yang kudus, orang yang baik semua. Lalu tidurlah dia. Akhir cerita itu lahirlah siapa? Is. Lahirlah si Is itu. Mail datang, Haji Ismail datang. Lahirlah Ismail, jiran kita. Nah, Tuhan katakan, saya sendiri. Ya, dia janji dengan tengok di atas bintang, itulah keturunanmu. Abraham ini ya tidak percaya kan, mulai percayakan. Tapi dia lupa apa yang dia kata percaya itu. Lalu buatlah perbuatan yang dia berdosa terhadap Tuhan, berzina kan. Nah, apa terjadi? Kalau kita terus baca firman Tuhan ini, terus cerita ini, apabila ada komplain, dia sudah lahir, Ismail sudah lahir, ada pergaduhan terjadi, tahu apa yang dari daging hasilnya apa? Daging juga. Apa yang lahir dari daging akhirnya daging juga. The outcome will be flesh. Hasilnya daging. Pergaduhan, jealousy terjadi kepada Sarai. Dan Tuhan muncul lagi kepada Abraham. Kali ini dia katakan, tengoklah. Kalau dia suruh tengok atas, kali ini dia tengok bawah. Apa? Pasir di Miliong banyak pasir. Kalau di sini di pantai. Wow, ini janji Tuhan. Saya tengok ada ke Tuhan marah dengan kau ni ya Abraham. Hei, tak ada guna kau. Tidak, Tuhan kata, saya tengok Tuhan marah dengan dia. Tidak juga. Tuhan kata, dia bawa dia lihat pasir. Ya, itulah keturunanmu. Sekali lagi dia memperingatkan dia dengan janji kedua. Bintang tak cukup, pasir lagi dia beritahu dia. Apa yang banyak dari pasir? Gula kah? Tapi gula habis sudah. Ya, ini janji Tuhan kan? Tuhan itu sangat baik, amin. Wow. Kalau saya Tuhan kan, saya cancel itu anak. Cancel. Ya, kamu, saya baik-baik dengan kamu, kau ni tidak setia, saya cancel. Saya tak jadi beri anak kalau saya Tuhan kan. Tapi tidak, Tuhan itu baik, amin. Walaupun sedemikian, kau lihat kehidupan Abraham ini. Selepas itu dia ada anak, ada Ishak, lahirlah Ishak.
Satu ketika Abraham pergi ke satu negara, dia takut kepada raja, lalu dia menipu. Nanti kalau raja tanya kamu bujang tak? Kamu ada suami? Katakan bahwa saya adalah abang kamu. Dia tipu lagi. Diangkatlah Sarah sebagai gundik. Apa nama tu? Raja tu. Istri keberapa tidak tahu. Ke 1000 ke 100 ke istri raja. Ya. Di malam itu raja itu mimpi, Tuhan hadir dalam mimpi dia. Raja, matilah kau. Raja marah dia tu. Bukan marah Abraham, kalau saya Tuhan lagi kau ni tidak terti kau ni. Tapi Tuhan marah dalam mimpi kepada raja. Kalau kau kacau si Sarah ini, kau akan mati. Yaitu kata Tuhan dalam mimpi kepada raja. Esok harinya dia kata raja, kenapa kau tidak beritahu ini istri kamu? Ya, mereka lepaskan, mereka pergi. Jadi Abraham sebenarnya juga seperti kita yang saling jatuh janji Tuhan pun lupa. Siapa selalu lupa janji Tuhan, firman ini sama kita, ya. Tapi Tuhan itu sangat baik. Amin. Dia hanya satu hal saja yang melayakkan dia. Satu hal saja yang melayakkan Abraham di hadirat Tuhan. Apa dia? Dia percaya. Karena ketika semasa ini belum lagi hukum Taurat diberi. Dosa, kesalahan tidak diperhitungkan. Sama dengan kita saat ini, ketika ini Yesus sudah, semua dosa kita dipikul oleh Yesus. Amin. Dosa kita tidak diperhitung atas kita. Amin. Siapa dia berdosa tadi sebelum datang? Jangan angkat tangan. Apa kalau hujan-hujan ini? Kan marah sini marah, sudah berdosa tau. Ya, kita marah pada anak, kita marah pada anjing, kita marah kucing. Ya, menyumpah sini sana, marah sini sana, sudah berdosa. Tapi Yesus sudah, dia tidak, dalam bahasa Inggris, ya, dengan dia bahasa Malaysia dia katakan dia tidak meletakkan dosa ini atas kita lagi, karena semuanya dipikul oleh Yesus. Amin. Di kayu salib. Nah, satu hal, balik kepada Abraham ini, satu hal yang melayakkan dia percaya apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Dia percaya. God declare us righteous when we believe. Ini poin yang pertama. Tuhan mensiharkan kita benar apabila kita percaya. Amin. Saat kita percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu kita diistiharkan benar. Amin. Kudus di depan Tuhan. Saat kita menerima Yesus, menjemput Yesus dalam hati kita, saat itu kita diistiharkan apa? Benar. Amin. We are righteous. Kita benar. Kenapa hal kebenaran ini sangat penting? Karena iblis akan serang kita kebenaran ini. Kamu lama tidak berdoa, kamu lama tidak baca firman, lama kamu tidak pergi semayang, kamu lama tidak buat ini buat itu, kamu lupa beri persepuluhan, kamu lupa beri duit, kamu buat ini, kamu tidak buat ini, kamu yang dalam firman janji yang ini kamu tak buat. Iblis akan menuduh kita. Tapi kalau kita katakan, iyalah kan, aduh, sore-sore. Kalau kita menerima tuduhan iblis itu, kita akan rasa apa?
Rasa apa? Bersalah. Kalau kita rasa bersalah apa? Kita menerima dosa-dosa itu. Lama-lama dosa itu sangat beban bagi kita. Apa kita lakukan? Kita rasa hipokrit. Hipokrit. Dalam bahasa Malaysia apa? Tahu hipokrit kan? Belakon. Ya. Belakon kudus. Kita banyak dosa tapi kita berlakon jadi orang baik, orang ini. Iblis akan tuduh kita. Ingat, apabila kita sadar saat kita terima Yesus, kita sudah dibenarkan. Kita percaya kita dibenarkan. Amin. Saat kita terima Yesus, maksudnya saat kita percaya Yesus mati untuk kita, menerima Yesus dalam hati kita, kita sudah diisytiharkan benar. Amin. Sangat penting nih, simpan kebenaran ini. Kalau iblis datang, kau terus tidur tadi, tidak berdoa, dosa atau apa kita lakukan? Saya adalah kebenaran Yesus Kristus. Amin. Jangan menerima tuduhan, karena iblis datang, dalam bahasa Inggrisnya accuser of the brethren, ya. Dia akan menuduh kita, menuduh kamu tidak ada guna, kamu tidak lupa sembahyang, kamu lupa memberi persepuluhan, duit ke gereja, kamu lama pergi gereja, kamu tidak buat ini, menolong pastor, menolong mengasihi orang lain. Tengok kamu benci orang lain, kamu tidak suka tegur orang lain. Tuduhan iblis. Ya, kita rasa bersalah. Kalau kamu tidak tahu kebenaran ini, lalu kamu menerima tuduhan iblis, ya betul lah. Sore-sore, ya berapa kali saya bersaksi tentang ini. Saya belum kenal kasih karunia ini. Saya adalah satu pemimpin pujian di gereja dulu, KIC Batu Tiga. Pertama kali bahasa Malaysia diadakan kira-kira 20 lebih tahun lalu, dekat 30 tahun lalu di KIC. Jadi saya seorang pemimpin pujian. Masih muda, saya memimpin. Tapi saya banyak tentangan. Saya tidak tahu kasih karunia ini. Karena hari Isnin dia saya dengan Isnin sampai Sabtu saya bergaul dengan banyak, sampai ke tempat-tempat yang tak patut kita buat, bergaul sini sana. Nah, perbuatan dunia ini kita ikut, tak payah saya lebih dalam. Pahamlah apa dunia buat kita buat. Jadi hari Sabtu saya memimpin, hari Minggu saya memimpin. Hari Sabtu itu masa praktis, saya mulai ngaku dosa saya. Dosa ini, dosa ini, dosa itu, dosa. Itu yang saya buat setiap hari Sabtu. Lama-lama iblis kata, hipokrit, kamu nih buat dosa dari Isnin sampai Sabtu, action lagi di depan ini. Orang tak tahu kamu gak? Iblis tuduh saya sampai saya tahan. Saya terima tuduhan iblis karena saya tidak tahu kebenaran ini. Saya tidak tahu kebenaran firman Tuhan, apa nih? Kasih karunia ini. Saya lawan, mula-mula lawan, action lah. Macam gimana? Di sini sudah tuh iblis tuh bicara. Dia pun ikut di mimbar iblis tuh. Actionnya. Mari kita menyembah Tuhan. Ada saya dengar suara action. Ingat tak dosa kamu kemarin? Iblis serang saya, lalu saya terima itu. Tidak tahan saya. Tidak ada orang yang memberitahu tentang ini, bahwa kita adalah kebenaran Tuhan Yesus. Saya terima Yesus. Saya tidak tahu kebenaran ini. Lalu saya beritahu kepada ketua kami. Apalagi ketua kami selalu katakan, kamu orang ini ya, yang selalu minum ini, Tuhan marah kamu, Tuhan benci kamu. Aduh, kami duduk lagi. Kamu buat ini pergi karaoke, kira-kira oke itu kamu buat ini sana, Tuhan benci kamu. Ampunilah dosa, pergi sini. Setiap hari Sabtu siapa tahan belutut, ampun, minta ampun. Aduh, saya rasa tertuduh, rasa bersalah. Lalu apa terjadi? Saya minta undur
undur diri, I quit. Saya tidak lagi pujian. Mula-mula di belakang saya rasa duduk, lalu saya duduk belakang sekali kerja. Lama-lama hilang, saya tidak pergi kerja lagi karena saya dituduh terus. Saya percaya pada tuduhan iblis itu. Betul Pak, saya tidak berkenan dari Tuhan, kamu nih hipokrit ya. Saya terima itu. Lalu saya tidak pergi gereja lagi. Berapa tahun saya tidak pergi gereja. Apabila saya tidak pergi gereja, senang hati saya. Bukan apalagi jadi hantu. Jadi hantu di luar sana. Siang bagi saya adalah malam, malam bagi saya adalah siang. Itu cerita lama lah. Jadi apa yang saya mau di sini? Karena tidak tahu kebenaran. Saya tidak peduli berapa lama sifat-sifat kita harus tahu kebenaran ini, bahwa kita adalah kebenaran Kristus Yesus. Amin. Ini yang menguatkan kita percaya bahwa kamu adalah benar depan Tuhan. Amin. Amin. Pegang ini, pegang kebenaran ini. Yang kedua, our attitude is revealed through our belief. Sikap kita terserah melalui kepercayaan kita. Beri saya Amsal 23:7 Amsal 23. Amsal 23:7 ya. Bisa 7 lah. Amsal 23:7. Our attitude is revealed through our belief. Oke. Kita ambil ini dia 1 2 3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, dimilikannya ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tapi ia tidak tulus hati terhadapmu. So dalam bahasa Inggris dia, saya lebih suka dalam bahasa Inggris, dia translation dia, as a man think in his heart, so is he. Seperti mana seorang itu berpikir, itu dia akan jadi. Ya, seperti mana kamu berpikir, itulah kamu akan lakukan. Contohnya, saya tidak contohnya, saya tidak pandai, saya bodoh. Orang selalu tikam-tikam kita dengan perkataan ini kan, kamu tidak pandai, kamu tidak bijak. Tuh, lama-lama apa terjadi? Kalau kita tidak tolak gitu, kalau kita terima kamu bodoh, kamu tidak pandai, kamu dan bla 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 bla, tuh lama-lama macam ini kamu jalan tunduk. Dari mana itu? Perkataan orang tuh kamu terima, lama-lama tunduk, malu, tidak layak, ya. Itu sebabnya apabila orang lontarkan dengan satu yang negatif, bos kamu kah, you stupid apa, sorry ya, macam-macam dengan kamu, I reject that, saya tolak itu dalam nama Yesus. Ya, karena kita adalah kebenaran Tuhan Yesus. Yesus tinggal di dalam kita. Bukan aku lagi, kan ada firman Tuhan itu, bukan aku lagi. Itu lagu tuh. Ya. Karena kita adalah ciptaan baru, bukan aku lagi. Dia tinggal di dalam aku. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Ya. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Nah, kalau kita katakan, ya, saya saya diberkati, saya diberkati Tuhan, ya, saya syukur pada Tuhan, hidup kita akan berubah. Amen. Nah, ada satu cerita semalam kita kebaktian di JLS.
Saya pinjam dia punya contoh. Di Amerika ada berapa orang, 90 kah, student yang terbaik dipilih untuk dikaji, dan 3 murid, 3 guru ya untuk mengajar mereka, dan mereka diberi satu kerja lah. Nah, pendekkan cerita, pencapaian mereka luar biasa, lebih bijak, pencapaian mereka lebih bijak daripada orang yang sangat pandai di Amerika. Tapi sebenarnya mereka adalah bukan orang yang excellent, bukan orang yang pandai. Tapi karena apa? Mereka diberi dorongan kata-kata yang baik sebelum mereka mulakan. Karena di dalam Dewan itu kata, kamulah dipilih antara student yang terbaik di Amerika. You must be proud. Kamu harus bangga karena kamu telah dipilih. Wow, mereka banggalah, terbaik student di Amerika. Kamu dibagi ada 3 bagian, 3 grup, diberi kerja. Pencapaian mereka cemerlang luar biasa daripada orang yang pandai bijak. Dan selepas keputusan itu mereka balik lagi ke dewan dan diberitahu bahwa sebenarnya saya terus terang kepada seorang yang penganjur itu, kamu ini bukan sebenarnya yang terbaik. Kami sengaja membawa orang yang sedang sederhana untuk lakukan ini jadi eksperimen. Tapi kamu telah mencapai luar biasa daripada orang yang bijak di Amerika. Pencapaian kamu hari ini luar biasa, 30% above yang pandai bijak. Why this happen? Kenapa ini terjadi? Karena mereka diberi dorongan perkata-kata yang motivasi yang luar biasa. Sebelum itu, kamu yang terbaik, kamu yang terbaik. Itu sebabnya juga pada anak-anak kita, jangan lemparkan dia dengan perkataan yang negatif. Kamu tak ada guna, kamu ini tidak belajar, kamu akan jadi monyet nanti. Kalau di kampung kan, mereka akan cari orang yang paling teruk di kampung. Kalau seorang itu sangat teruk di kampung, mereka akan gunakan contoh. Ada guna juga orang yang teruk, ada guna juga. Kamu akan jadi si Anu tuh, yang tak ada sekolah tuh, yang makan dadah tuh, mereka gunakan dia. Kamu akan jadi seperti dia. Itu sebabnya jangan gunakan orang yang jai-jai jadi contoh bagi anak kamu. Gunakan yang terbaik. Pelot ke orang, kamu tahu kasihan itu ya, kamu kan seperti dia nanti. Coba dorong anak kamu, kamu lebih pandai. Amin. Biasanya saya lihat beginilah dalam keluarga, kalau abang mereka sudah keluar universiti kan, akan diikuti dengan adik-beradik mereka juga lebih lawyer apa ini, ada dorongan melihat abang mereka sudah capai, ya. Ada kemungkinan. Kenapa? Karena ada dorongan, ada motivasi di sebalik itu. So sangat penting dengan perkataan kita, karena itu akan memberi kita semangat, dorongan, ya. Amin. Karena apa yang kita pikirkan, karena itu kan menjadi apa orang kata, kalau kita menerima dia dengan positif, itu akan lebih merangsangkan kita lagi, itu membangun kita lagi, lebih jauh lagi. Tapi kalau ada kata-kata yang negatif yang kita terima, kamu tidak tolak itu, kamu driving, kamu ingat apa kata orang cikgu, lecturer kamu tadi, you no use, you are useless, you are no future, ya. So kalau kita tidak tolak itu akan main di pikiran kita. Tengoklah besok, sudah ubah attitude kita, sudah berubah sikap kita. Jadi orang yang peramah jadi orang yang pendiam-diam. Kenapa? Itu sebabnya kita menerima perkataan yang tidak baik, kita tidak tolak. Itu sebabnya tiap kali orang melontarkan satu yang negatif,
yang tidak sepatutnya yang baik cepat-cepat dalam hati kita, atau suara yang kan sedang-sedang, dalam nama Yesus saya tolak itu. Amin. Saya adalah kebenaran Tuhan Yesus. Katakan, saya spesial, saya diberkati. Wow. Amin. Kenapa saya counseling selalu memberi dorongan? Karena ada impact dia. Doronglah anak kamu dari awal A+, awal-awal booking awal-awal A+ untuk dia. Ya, jangan booking kamu ini tidak ada guna. Nah, our attitude reveal through our belief. Kalau kita lihat ada orang yang kita herankan, sikit-sikit dia mudah tersinggung. Tak ada orang, maaf saya kata ini, di gereja ada mudah tersinggung. Salah cakap pastor di sini, tak mau datang ke gereja minggu depan, cari gereja lain lagi. Kamu pikir itu berhenti di sana? Kamu tetap pergi ke gereja satu, gereja A, gereja B, gereja C, mencari perkataan yang enak, yang bagus-bagus. Kenapa kita mudah tersinggung? Karena kita menerima apa yang teguran itu, ataupun kata-kata, maksud saya kata-kata yang tidak baik, kita oke lah, tak apalah, biar aku jadi macam ini, ya. Tolak apa yang tidak baik, reject dalam nama Yesus. Amin. Lain pula lah kalau ada teguran yang baik, sehat, terima le. Jangan tolak-tolak pula. Kalau saya ni kan sampai anak buah saya terlampau over sudah, mungkin terlampau beri nasihat. Ada yang nampak saya di sana. Ya, apalah nanti kalau sudah tua kan, kamu memang suka mau nasihat orang, memang otomatis gitu, ya. Sudah tua, karena kita mau mereka maju, Pak. So our attitude is revealed through our belief. Kalau orang itu selalu marah-marah, mudah tersinggung, ada sesuatu itu, ya, kepercayaan dia tidak betul. Kalau berada ini sini baru saja cakap sedikit sudah tersinggung, ya, ada satu kepercayaan dia, ada pengalaman pahit dia masih pegang, ada dendam yang dia masih pegang. Oh, orang ini masih sama. Tak mau saya dengan dia, tak mau saya. Dari mana ini? Ada belief dia, ada kepercayaan dia belum serah kepada Tuhan. Ya, sikit-sikit sangat sensitif. Ya. So kalau ada kepercayaan yang tidak betul, ya, kita tolak dalam nama Yesus. Amin. Jangan simpan-simpan kepercayaan yang bukan-bukan, karena apa yang kepercayaan kamu itu lambat laun juga akan keluar di mulut juga. Kamu ini samalah seperti si anu dulu. Dari mana itu? Kamu kita simpan, kamu ya save itu dalam kamu punya memori. Apa yang tidak betul, ya, jangan bawa tahun ini, buang semua yang negatif. Amin. Amin. Ya, kalau ada kepercayaan kita yang tidak betul, orang selalu buat saya macam ini, kepercayaan yang salah. Saya lihat orang tak tabik saya, orang tak sambut saya tegur, dia tidak tegur, oke lah, kita apalah, kepercayaan yang salah. Mungkin dia mau cepat, ada orang tunggu dia di bawah, tidak, dia tersecond dengan kita. Ya, jangan kita kepercayaan yang salah. Oh, dia memang tak suka saya, come on lah. Jangan buang kepercayaan yang bukan-bukan itu. Amin. Ya, kena banyak berkat Tuhan supaya kita tidak miss ini. Yang terakhir,
When it's hard to believe in Jesus help. Apabila sukar untuk mempercayai pertolongan Yesus. Apabila sukar. When it is hard to believe in Jesus help. Ada masa kita sukar. Pastor, saya tahu firman Tuhan nih. Ya, map message saya. Ya, map balik kampung lah. Bapak mertua dia panggil dia balik kampung. Oke lah. Lama apa? Miss them kan. Oke. Message saya, Pastor, ada seorang ini sama kerja ini. Dia kata dengan saya, mungkin map sedang tengok. Kata map, ada seorang perempuan ini dengan kami nih, dengan kerja sama kerja. Dia tanya saya, tahukah Momo yang kuat di Kuching ini? Hui. Dia kata, ya dia tahu. Tapi Momo Kristen dia, kata dia. Saya punya pastor, kata dia. Momo yang kuat. Saya pikir dia M lah, tapi bang siapa dia, saya kata. Video, kata dia. Apa hal keluarga lah kan. Dia mau pulihkan keluarga mereka. Ada apa? Apakah? Ada masalah keluarga lah. Dia mau suruh apa? Minta Momo itu mempersatukan mereka di dalam kasih Tuhan. Uyuh. Saya kata, oke lah, kalau mereka perlu dilayani nanti kalau kita pergi rumah mereka, ya, jumpa dulu, saya kata. Nah, apabila mereka sukar untuk percaya Tuhan, apa yang mereka cari? Tentulah Momo kan. Ada masa dalam hidup kita, ini kita masih manusia, tahu? Janji-janji seperti janji Abraham tadi, tahu janji Abraham? Kami dua masih percaya Tuhan beri kami dua twin, laki perempuan. Abraham, Tuhan janji dia anak kan, ya. Tapi masa menunggu itu agak lama sedikit, lalu katakan, bila Tuhan beri ini. Sama juga dengan istri saya. Saya kata kalau Tuhan pindahkan Pak Polisi kita, Andy, dari Semenanjung ke Sarawak, kalau orang lain ditolong, Tuhan juga tolong kita. Amin. Saya beri dorongan pada dia, Tuhan pasti transfer kamu ke Kuching, saya kata. Setahun lalu tidak apa-apa jadi, 2 tahun yang lalu sudah berlalu tidak apa-apa, 3 tahun tak ada apa-apa. Mulailah kami dua ada planning, ada planning. Oke. Ya, ada vacancy apa? Jabatan apa? Tourism. Apply lah dia, interview lah dia, ya, tapi tak dapat. Tuhan tahu. Amin. Bila masanya datang, mau datang Christmas tahun yang ketiga, dia terima tiba-tiba yang sama pos dengan dia, transfer from nowhere, dari tak tahu dari mana, tiba-tiba transfer ke Kuala Lumpur. Ada vacancy dalam beberapa hari saja vacancy. Wow, terima berita baik. Office WhatsApp dia tak sempat pergi jumpa, WhatsApp ada vacancy di Kuching. Wow, dan dialah candidate yang pertama diletakkan di sana. Bukan saja itu, dia transfer, dia dinaikkan pangkat. Amen. Double. Wow, amen. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya beritahu kamu, dalam kita menunggu, ada masa kita lemah,
Ada masa kita katanya, bila Tuhan, bila Tuhan, mana janjimu? Ada dalam pikiran kita. Tuhan akan tunjukkan kita, lihatlah di langit. Lepas itu kalau kita gagal lagi, dia kata lihatlah di pasir di, ya. Tuhan tetap setia. Tuhan tetap setia. Walaupun kita tidak setia, walaupun kita sering gagal, Dia tetap setia. Dia Tuhan yang baik. Amin. Dia sudah tunjukkan Dia setia sampai mati untuk kita di kayu salib. Kita baca ini dulu, ayat terakhir, Markus 8 ayat 14 sampai 18. Markus 8 14 sampai 18. Markus buka surat 8 ayat 14 sampai 18. Oh, ada di sini. Kita kalau sama-sama baca 1 2 3. Kemudian ternyata murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Wow, ini teguran Tuhan Yesus agak keras kali ini ya. Ada mata, mana matamu? Kamu tahu cerita itu? Ya, saya cerita sedikit ya. Masa mereka dua apa? Baru kawin. Hah, Jody? Mereka dua baru kawin, pergi kedai, pergi minumlah kopi. Oh, tersepaklah yang perempuan tuh, apa nama tuh? Kursi itu. Dia marah kepada kursi. Kursi, kenapa kau di sini? Apa kau buat dengan istri saya? Oke, kita fast forward. Lepas itu mereka sudah anak, ada 10 anak sudah. Mereka pergi kedai kopi yang sama. Selepas itu mereka jalan, tersepak juga istri itu, kursi itu. Tahu apa kata suami ini? Mana matamu? Ada beza tak? Masa bercinta, kursi kau ni ya. Mana matamu kursi? Oke. Kamu punya mata takkan kamu melihat, ya? Tidakkah kamu melihat? Ya, you have eyes, but you don't see. Apa maksud ini? Mereka telah melalui apa? Banyak mukjizat kan? Sebelum ini, ayat ini, Yesus telah memberi makan kepada 5.000 orang. Berapa yang leftover, berapa yang balance? Berapa bako? 12. Dan selepas itu juga ada satu peristiwa juga, ada 4.000 orang Yesus beri makan. Berapa bakul yang leftover? Berapa bakul balance? Ada lagi lebih dia. Berapa? Ada 7. Ya. Nah, ini Yesus mengatakan, kamu tidak lihatkah apa yang sudah berlalu, apa mukjizat yang telah terjadi? Saya beri makan. Di mana kamu simpan mata? Contohnya begitu. Kamu tidak
berpikir ke tentang hal ini. Kamu tidak melihat mukjizat itu, dan kamu anggap ini sebagai apa? Biasa aja. Itu teguran Yesus. Contohnya bagi kita, Tuhan memberkati kita, ada anak, ya, ada rumah, ada kereta, ya. Dalam kita susah, ingatlah Yesus telah menolong kita. Jangan kita terus komplain, Tuhan, kenapa ini selalu hujan, kenapa selalu banjir, kenapa, ya. Di mana matamu? Kata kiralah kalau Tuhan boleh katakan, lihatlah kebaikan Dia selama ini. Amin. Takkan Dia biar kita mati, takkan Dia biar kita melarat begitu. Dia pertolongan Dia sentiasa ada. Amin. Yes, He supply always there. Nah, apa yang kita boleh belajar di sini? Murid Yesus melihat mukjizat di mana Yesus telah memberi makan, tapi mereka masih sukar untuk percaya. Masih mereka tidak percaya. Telah melihat dengan mata mereka mukjizat yang telah terjadi. Ada di dalam Matius berkata, kalau ditulis semua mukjizat Tuhan, kalau ditulis semua mukjizat Tuhan, tidak cukup. Ya, dunia ini tidak dapat menampung buku-buku ditulis mukjizat Tuhan ini. Saya kira-kira beginilah, kalau mukjizat Tuhan lakukan mukjizat, setiap saat ada mukjizat Tuhan. Amin. Dia kata kalau ditulis semua mukjizat itu, dunia ini tidak dapat menampung. Wow, just imagine. Coba kita bayangkan. Tapi murid Yesus lupa. Mereka menganggapkan mukjizat Tuhan itu apa? Biasa-biasa aja. Apabila mereka di dalam perahu itu membincang sama satu sama lain, Yesus bicara tentang ragi-ragi tentang pekerjaan orang Farisi yang mau menjatuhkan, yang mau membawa hukum Taurat itu, yang mau menegakkan hukum Taurat itu, yang mau menyerang Yesus, menyerang muridnya. Tapi lain pula diceritakan oleh murid Yesus. Mereka bicara tentang makanan, karena mereka lupa bawa roti, katakan. Nah, Yesus boleh lihat. Yesus, walaupun saya percaya mereka kata tahu, mereka berbisik-bisik. Yesus tahu apa mereka bicara. Berarti mereka belum percaya walaupun mereka telah melihat mukjizat. Setiap hari, setiap saat mukjizat Tuhan, masih tidak percaya. Ingat tak, Yesus balik ke kampung dia. Kampung dia di mana? Lu bukan tuh. Yesus balik ke kampung dia. Dan di firman Tuhan berkata, tidak banyak mukjizat terjadi di sana. Kenapa? Mereka tidak percaya kepada Dia. Saya kenal Yesus ini sejak kecil. Saya kenal bapak dia tukang apa? Tukang kayu. Saya kenal Yesus ini, dia main-main dekat parit dulu, ya, tangkap burung dalam sawah, contoh. Dia panjat-panjat rumah sejak kecil dulu, contoh lah. Saya kenal siapa mak dia, sangat familiar. Ini terjadi pada kita, sangat familiar kita dengan hal-hal gereja, hal-hal mukjizat ini, lalu kita lupa bahwa Tuhan boleh melakukan mukjizat dalam hidup kita setiap hari. Amin. Ya, maaf saya kata ini, sudah berapa tahun ke gereja masih lagi mencari bomo, lagi mencari apa? 4 ekor.
Masih mencari. Ada kita percaya janji Tuhan? Do we believe in God promise seperti Abraham? Sangat sukar bagi kita untuk percaya kadang-kadang janji Tuhan. Ini ya. We must have the right thinking now. Jangan kita lihat saja, oh ini dalam Alkitab ini janji, Alkitab ini mujizat ini terjadi, Alkitab ini terjadi, sehingga kita katakan, oh ini untuk orang lain. Banyak yang sekolah dengan saya di Penang dulu, mereka hanya berkata bahwa mujizat ini sudah berlalu, sudah tidak ada lagi, sudah lesap, sudah tidak jadi. Mujizat Tuhan tidak jadi pada masa ini. Semua itu gone with the apostle, dia kata. Sudah hilang bersama rasul-rasul. Itu tanggapan ramai orang yang sama-sama belajar Alkitab. Mereka tidak percaya bahwa mujizat itu, healing itu, kesembuhan masih ada. We must have the right belief. Boleh? Saya mau kita sini benar betul ubah pikiran kita, tetap percaya Tuhan. Amin, amin. Ya, berdoa belum sembuh, tetap percaya. So tahun ini kita akan melihat breakthrough dalam banyak hal tahun ini. Amin, amin. Nah, satu hal juga lah ini untuk kita. Terima kasih mereka yang sudah ikut Bible study. Bukan Bible study yang biasa-biasa kita buat, luar biasa. Amin. Ya, yang sudah ikut. Ini bukan yang baca-baca, saya tidak. So begini ya, nasihat saya sebagai pastor. Kalau tiap kali disebut mari datang Bible study, jangan respon dengan kedagingan kita. Paham maksud saya? Jangan respon. Bible study, prayer meeting, jangan respon dengan kedagingan kita. Kalau kedagingan kita, aku malas lah pastor, aku sibuk. Kamu akan respon dengan kedagingan. Tak ada orang jaga anak, tak ada, banyak alasan. Biar Roh Kudus minta, Roh Kudus beri kekuatan bagi saya. Jangan respon dengan kedagingan. Kalau kedagingan, oh ini tak payahlah pergi Bible study, tak payahlah berdoa ini, tak payahlah pergi sana sini. Jangan biarkan kedagingan kita memberi keputusan, membuat keputusan bagi kita. Karena kedagingan akan berlawanan dengan roh yang kerohanian. Our flesh will go against the spirit. Itu kata firman Tuhan. Tidak akan berdamai kedua ini. Kedagingan kita apa? Tidak, kedagingan ini tidak semestinya berdosa. Tidak. Mau tidur, KFC, sate, kopi-kopi, ini semua daging. Bukannya dosa atau semua. Tapi dia tidak berapa suka satu rohani. Prayer meeting, oh no. Konsert, ada orang dari Indonesia, wah di Tuhan. Maaf saya bawa ini, tapi saya perlu juga tekankan ini. Jangan biarkan kedagingan kita menjawab WhatsApp kamu tuh. Jangan biarkan kedagingan kamu menjawab, ini prayer meeting, nola. Bible study, oh no, untuk orang yang tak pandai. Ya. Jangan biarkan kedagingan kita menjawab WhatsApp. Doa dulu. Biar kekuatan itu dari dalam. Yang memberi minat kamu itu dari dalam. Kekuatan kita bukan dari luar. Satu ketika mereka buat kajian. Kenapa ramai muda-mudi tidak pergi ke gereja? Ramai muda-mudi tidak pergi, nak ikut apa nih?
aktiviti muda-mudi. Mereka tanya saya, why? Kenapa banyak muda-mudi tak mau pergi gereja, tak mau pergi aktiviti muda-mudi? Saya jawab dia dengan kedagingan. Saya jawab dengan kedagingan begini. Kalau kamu beri saya 50, saya akan beri setiap muda-mudi yang datang ke gereja, saya beri 50. Penuh gereja ini, saya kata. Penuh gereja ini. Sama juga kan, setiap jemaat yang datang kita beri 100. Satu minggu, setiap aktiviti kita pakai kedagingan, cara kedagingan. Penuh gereja ini, penuh Bible study, penuh prayer meeting. 100. Datang ke gereja 100, prayer meeting 100. Wow, penuh tempat nih. Kalau saya respon secara kedagingan, tapi kita tidak mau. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi dengan kasih Tuhan, jawablah message itu dengan kasih Yesus, dengan roh. Jangan biarkan kedagingan kamu jawab. I'm tired lah, no don't want lah. Ini respon daging ini. Maaf saya kata nih, tapi I have to tell you. Amen. Ini yang terjadi kepada murid Yesus. Mereka respon secara kedagingan. Dari mana kita dapat makanan ini? Itu Yesus tegurkan mereka. Muka ini ada kamu kan masa mujizat itu terjadi 5.000 4.000 tuh. Masih mempersoalkannya, mereka berjalan dalam kedagingan, in the flesh. Ini dia. Kekuatan kita adalah dari dalam roh. Itu sebabnya kita ada Roh Kudus. Kalau malas-malas pergi meeting apa-apa, minta kekuatan Roh Kudus. Amin. Kalau kamu berjalan dalam kedagingan, daging lah itu bagi sana. Pastor suruh datang, itulah saya paksa datang ini. Nanti dia tik-tik ini tak datang. Di kampung ada tahu siapa tak datang. Richard, saya ada sini. Wah, di kampung mereka ada tik nama kan, Uncle dulu. Mana si Jody? Oh, dia pergi ladang tadi, tengok dia punya kerbau. Ya ada. Ini saya tidak mau buat macam lu, cara daging lah. So ini dia. Kita ada Roh Kudus. Minta dia beri kekuatan bagi kita. Amin. Saya tidak mau kamu datang Bible study juga untuk ngantuk apa, tidak ada semangat. Kalau saya tahu kamu ngantuk-ngantuk, saya akan stop. Kita terus minum kopi aja lah. Ya, kekuatan kita di dalam. Dia yang beri kekuatan, bukan kita. Dorongan kita pergi lakukan di luar ini ada motif kan? Kata seorang itu, one of the reason kita pergi kerja atau kenapa? Bukan kita minat kerja tuh. Saya tanya nih, betul kan Meg? Itu sebab kita pergi kerja atau ada hari Senin besok? Karena duit, karena uang. We go to, betul tak? Karena duit. Ya, itu motivasi kita dalam dunia ini. Tidak salah. Tapi kita dalam rohani ini jangan kita respon dengan kedagingan. Memang susah, stres, letih tau. Tidak fokus. So biarlah kita ada Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan pujian terima kasih Tuhan karena Kau telah hadir di tengah kami. Mulai hari ini Tuhan, kami mau letakkan kebenaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di dalam hati kami. Kami mau mulai percaya firman Tuhan, dan kami mau tanam ini dalam hati kami Bapa. Kami tidak mau mudah ditipu oleh iblis lagi. Kami adalah kebenaran Yesus Kristus. Kami adalah kebenaran Kristus hidup di dalam kami. Kekuatan kami adalah Kristus.
roh yang di dalam kami mengadakan aktiviti, biar kekuatan itu yang respon, bukannya daging. Kekuatan kami adalah Roh Kudus yang di dalam kami. Terima kasih Bapa Surgawi, biar firman Tuhan ini berkarya dalam hidup kami. Engkau Roh Kudus yang memberi revelation, wahyu tentang firman ini, biar dia ditanam di hati yang baik, di tanah yang baik, hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang lebat. Itulah rencana kehendak Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya. Oke, amin Tuhan. Sudah berhenti. Jadi berhenti semua kakak. Amin. Alright, oke, sebentar lagi kita akan berjalan kagum. Alright, oke. Sudah kita akan bersedia memberi break bersama. Oke, mari saya memimpin kita dalam doa. Tuhan, sudah kami syukur. Tuhan, mereka berkata memberikan Tuhan ini semua karena kebaikan yang telah Kau berikan hidup Tuhan Yesus. Karena Tuhan lebih baik di hidup kami. Maka Tuhan, apa yang Kau berikan kami, kami Tuhan, kami berikan untuk segala entiti gereja semua Tuhan. Adalah semua berbagai yang berikan Tuhan ini. Berikan Tuhan pada keperluan yang memerlukan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih dengan berkat-berkat berarti fisikal dan rohani yang Kau telah sediakan kepada kami. Bersyukur Tuhan dengan kelimpahan Kau berikan kepada kami Tuhan. Tidak ada nilai Tuhan Yesus. Tidak ada kata Tuhan Yesus kepada Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Kau lebih mengetahui apa yang kami perlukan. Jadi kami tidak perlu risau. Dengan Filipi pasal 11, maka kami akan keluar kami turunkan kemuliaan Yesus. Ya Tuhan, tak kami beri Tuhan. Ini karena mereka merasa berkat dan kemuliaan mereka terima Tuhan berkelimpahan. Dan percaya Tuhan, karena kami beri Tuhan berkat demi berkat demi berkat yang telah sediakan kedatangan gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa dan puji nama Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semoga katakan Amin. Semua kita diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan. Amin. Sebenarnya kita semua diberkati. Mari kita semua bangkit diri.
yang kau dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selain menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan,
kita ada combine Easter. Dia masa Easter Day nanti bulan April kan. Ya. Ada Easter Day, kita akan gabung semua gereja di Semarahan ini. Butiran dia, kemudian kita akan akan umumkan lah. Baptisan itu, siapa yang perlu dibaptis ya boleh beri nama. Ya, ini masanya kita perlu dibaptis. Saya diberitahukan baru-baru ini dalam meeting ada hadiah anak-anak juga. Saya diberitahu kan, kita tahun lalu kita baptis saja. Nanti anak-anak itu jumpa saya dulu. Boleh anak saya kan? Jumpa saya dulu. Saya akan beritahu peraturan dia. Oke, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan puji syukur dan terima kasih dan hadir di tengah kami, hadir selama ini kami. Terima kasih atas segala berkat yang kami terima, baik melalui pujian penyembahan, baik juga firman Tuhan. Dan biarlah firman itu terus hidup di dalam kami Tuhan, dan kami akan memperhatikan dia setiap hari. Sebentar kami akan menikmati refreshment. Kami ucap syukur atas semuanya. Dan terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami juga akan bersurai dimanapun kami pulang selepas ini, tempat kami masing-masing. Kami percaya berkat kelimpahan Tuhan menyertai kami sampai Maranatha. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ya. Alright, sekian saja kebaktian kita pada minggu ini, hari ini. Sekian sampai tersebut. Oke, salam sejahtera. Dan jika kita berjumpa lagi next week. So, jangan lupa dulu kita dari